Selamat datang teman-teman semua di pertemuan pertama Laboratorium IUT. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bagian-bagian teodolit serta beberapa fungsinya. Adapun di sini teman-teman dapat melihat bahwa di sini ada teodolit dengan tipe TL6DE. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di bagian paling atas ada gagang pemegang teodolit. Jadi fungsinya untuk mengangkat teodolit seperti biasa. Kemudian dari bagian atas di sini ada lensa okuler. Kemudian di depannya lensa objektif. Lensa okuler dan objektif ini fungsinya sama aja seperti kamera untuk mengamati bagian yang akan diteropong nantinya. Kemudian di sebelah lensa okuler ada lubang bacaan mikrometer. Lubang bacaan mikrometer ini berfungsi sebagai tempat sudut yang nantinya teman-teman akan dapat melihat saat menembak objek. Kemudian di atas lensa okuler ada yang namanya fokus. Jadi fokus ini prinsipnya sama seperti kamera untuk memperjelas bidikan objek nantinya. Kemudian ke sisi sebelah ini ada cermin. Cermin ini bertujuan untuk memperjelas cahaya yang masuk sehingga nanti pada lubang bacaan mikrometernya itu sudutnya terbaca semua. Kemudian di sisi sebelahnya ada pengunci. Ini namanya pengunci vertikal. Gunanya supaya teropong tidak bergerak secara vertikal atau ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau dia ada pengunci vertikal, maka ada penggerak vertikal. Penggerak halus vertikal ini tujuannya untuk menggerakkan teropong secara vertikal. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa melihat bahwasanya teropong ini akan bergerak ke atas dan ke bawah tetapi secara halus. Kemudian kalau ada pengunci vertikal, maka ada pengunci secara horizontal. Pengunci horizontal itu ini. Jadi dia alatnya tidak akan bergerak secara horizontal atau ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau ada pengunci secara horizontal sama kayak vertikal tadi, maka ada penggeraknya. Penggerak horizontal maksudnya itu yang ini, secara halus. Teman-teman dapat mengamati dalam memegang teodolit ini akan bergerak secara halus. Kemudian di bawahnya ada piringan hitam. Piringan hitam ini prinsipnya seperti busur yang akan ditemukan, yang akan dijelaskan pada pertemuan minggu depan. Kemudian bisa diarahin kameranya. Kemudian di bawah piringan hitam ini ada pengunci piringan. Pengunci piringan ini gunanya untuk mengunci piringan supaya tidak bergerak secara horizontal. Kemudian di sebelah sini ada nivoo tabung. Nivoo tabung ini fungsinya untuk mensejajarkan secara vertikal. Jadi nanti kita harus mengusahakan bahwasanya gelembung ini berada di tengah supaya itu menunjukkan posisi yang vertikal. Kemudian ada gelembung mata sapi. Nivoo mata sapi gunanya untuk mensejajarkan juga, tetapi secara horizontal. Prinsipnya dengan cara memasukkan gelembung mata sapi persis di tengah. Kemudian ini namanya tribridge. Tribridge ini tumpuan dari tubuh teodolit sendiri. Kemudian di tribridge ada namanya sekrup ABC yang teman-teman dapat lihat 3 lingkaran hitam ini. Itu namanya sekrup ABC. Gunanya untuk mengatur teodolit supaya berdiri secara horizontal nantinya. Kemudian di sebelah sini ada pengunci tribridge. Penguncinya ini berguna untuk memisahkan antara tribridge dengan tubuh teodolit sendiri. Kemudian di sini ada tripod dan di bagian ini ada penguncinya. Dan di bagian bawah ini pengunci tripod untuk menaikkan dan menurunkan tripod. Kemudian apa lagi ya? Kemudian di bagian sini ada namanya sekrup mikrometer. Sekrup mikrometer ini bertujuan untuk menggerakkan sudut yang ada di lubang bacaan sehingga sudutnya itu nanti tepat berada di tengah. Sebenarnya sulit untuk mengamati pergerakannya kalau tidak dilihat secara langsung. Kemudian di bagian ini namanya lubang sentring. Lubang sentring ini bertujuan untuk menempatkan posisi teodolit
tepat di atas patok. Jadi di bagian bawah teodolit ini nanti teman-teman bakal mempunyai patok di bagian bawah. Jadi untuk memosisikannya tepat di atas patok itu menggunakan lubang sentring. Kemudian di bagian paling atas ada namanya fissure. Fissure ini gunanya untuk membidik, untuk mempermudah dalam melihat objek. Terus adapun alat lain yang diperlukan dalam melengkapi teodolit ini sendiri adalah rambu ukur. Ini namanya rambu ukur. Prinsipnya sama kayak penggaris, namun pada rambu ukur ini sendiri satuannya desimeter. Jadi teman-teman dapat melihat angka-angka ini merupakan satuan desimeter. Misal 11 desimeter, 12 desimeter. Kemudian garis-garis yang dapat teman lihat ini adalah satuan lainnya. Perhatikan ada 12 desimeter, 12,1 desimeter, 12,2, 12,3 dan seterusnya sampai 13 nanti. Jadi demikian teman-teman pengenalan teodolit beserta bagian-bagiannya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada asisten. Kemudian lebih kurangnya kami meminta maaf. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Oke, kali ini kita masuk pada tutorial cara centering. Nah, pertama pada tripodnya kita buka dahulu bagian bawahnya. Kemudian kita tempatkan tripod di atas dari titik yang telah kita tentukan. Nah, kemudian kita buka kakinya sebisa mungkin, tiap sisi, tiap tiangnya sama panjangnya kepada titik tengahnya, titik tempuhnya. Yang kemudian kita buka penguncinya, kemudian kita naikin kurang lebih dada kita, kemudian kita kunci kembali. Kita taruh alatnya di atas mejanya, di atas meja yang tripodnya. Kemudian kita kunci. Bagian bawahnya kita kunci. Nah, kemudian kita lihat dari lubang sentrisnya, apakah titiknya sudah masuk atau belum. Jika belum, kita bisa mungkin kita masukin dengan cara memindah dua tiang tripodnya. Nah, ketika lubang yang di sininya sudah masuk, paku-pakunya sudah masuk, kemudian kita mengarahkan nifo kotak atau nifo mata sapinya ke tengah. Dengan cara menaik turunkan salah satu tiangnya, tiang tripodnya atau kaki tripodnya. Naik turunkan hingga dia mencapai ke tengah. Oke, dia sudah di tengah. Kemudian kita mengatur nifo tabungnya, nah supaya dia juga berada di tengah. Dengan cara memutar skrup ABC-nya. Usahakan dari ketiga arah skrup ABC dia berada di tengah semua, gelembung pada nifo tabungnya.
Nah, pada ketiganya sudah menuju pada tengah, gelembung sudah di tengah. Nah, maka langkah centering sudah selesai. Flat on the floor of my life, the world just leaves me behind. I wanted more at this point, but I keep losing my voice.